terkasih dalam Kristus Yesus, kita jumpa lagi dalam Renungan Harian Embun Pagi hari ini. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Yohanes 12 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sanga ise nagiut manguluyau akon ihut kononia doau. Aco sai toktong rap dohot au akka na manguluyau sanga dari dia pe au. Jana pasangapon ni damang musema sanga ise na manguluyau. Dalam bahasa Indonesia, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan sebuah pernyataan Yesus yang menerangkan pemberitahuan tentang kematiannya. Yesus menceritakan kepada murid-murid bahwa Yesus akan menjadi mati dan bangkit daripada kematian. Dan Yesus menerangkan sebelum ayat ini bahwa ada perkataan benih harus ditanam dan akan menjadi tumbuh kembali. Demikianlah Yesus. Setelah pernyataan ini dilanjut dengan firman Tuhan yang menjadi ayat harian hari ini, bahwa barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Ada kalimat kata harus, bukan hanya mengikut aku, tapi harus. Ada kalimat bahwa itu mesti dilakukan. Orang yang mau mengikut Yesus, yang melayani Yesus, harus mengikut Yesus. Bagaimana kalimat ini dinyatakan? Ini mau mengatakan bahwa Yesus menjadi mati, dibenci, dianiaya, dan dia harus dikuburkan oleh karena menyatakan tentang Allah. Demikian juga orang yang melayani Allah. Jangan menjadi gila untuk dihormati, gila untuk dihargai, dan gila untuk disanjung. Karena Yesus sudah memberi teladan. Ketika dia melayani, dia menjadi mati karena dibenci oleh dunia ini. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika Yesus mengatakan setiap melayani aku harus menjadi mengikut aku, itu sudah diteladankan dan dilakukan oleh para murid-murid. Dari 12 murid Yesus, satu yaitu yang menjadi Judas mati tergantung bunuh diri, dan 10 dari 11 itu mati martir, mati oleh karena menyatakan firman. Hanya satu yaitu Yohanes, ketika dia dimasukkan ke dalam minyak yang mendidih, tidak mati, maka dia diasingkan ke Pulau Patmos, sehingga dia tidak menjadi mati martir, tapi dia sudah pernah dianiaya oleh karena menyatakan firman Allah. Oleh karena itu, orang yang berbuat baik jangan menjadi tawar hati ketika direspon dengan tidak baik. Orang yang berhati tulus untuk melayani Tuhan jangan menjadi mundur ketika pelayanan atau perbuatan baik itu direspon dengan sebuah kebencian, direspon dengan sebuah keadaan yang ketidakbaikan. Oleh karena itu, firman ini mau mengingatkan bahwa setiap yang melayani adalah mengikut Yesus. Ketika kita menjadi melayani di rumah tangga kita, mungkin saudara ataupun orang-orang sekitar menjadi tidak suka dengan pelayanan apa yang dilakukan dengan ketulusan itu. Jangan tawar hati, karena kita adalah mengikut Yesus, meneladani Yesus, menyatakan firman Allah melalui rumah tangga dan kehidupan kita. Ketika kita melayani di kantor kita, di pekerjaan kita, dimanapun itu berada, mungkin oleh karena kebaikan kita, orang menjadi membenci kita, orang menjadi tidak suka terhadap kita. Jangan menjadi tawar hati untuk tidak melakukan kebaikan itu. Karena apa? Karena Yesus juga menjadi dibenci oleh karena kebaikan yang dinyatakannya. Ketika di dalam segala kehidupan lingkungan kita, ternyata orang tidak merespon kebaikan yang kita lakukan, jangan menjadi tawar hati. Tetaplah berbuat baik, karena kita adalah melayani Yesus melalui kehidupan kita masing-masing. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, ketika orang melakukan pelayanannya, melakukan kehidupannya, ingatlah Yesus yang sudah melakukan dan mempercayakan pelayanan itu. Banyak hal, berbagai aktivitas yang kita lakukan,
Pelayanan bukan hanyalah sebatas sebuah tahunan ataupun menjadi jabatan. Jabatan sebagai pengerja gereja atau jabatan sebagai pelayan, pendeta dan sebagainya itu bukan hanya di situ. Pelayanan adalah segala aktivitas yang kita lakukan. Di dalam aktivitas yang kita lakukan, ingat bahwa apa yang kita lakukan itu adalah mengaktualisasikan ataupun menyatakan kemuliaan Allah melalui kehidupan kita tersebut. Ketika itu kita yakini dan kita imani, maka ketika kita melakukan pekerjaan kita adalah melayani Tuhan melalui yang kita lakukan tersebut. Ketika kita membimbing, membesarkan anak kita adalah kita melayani Tuhan melalui apa yang kita lakukan. Ketika kita dalam segala hal yang pasti kita melayani Tuhan di dalam yang kita lakukan. Oleh karena itu, siapa yang mengikut melayani Yesus, dia harus menjadi tahan seperti Yesus, menderita dan menjadi dianiaya tapi tetap melakukan kebaikan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, yang dikatakan di sini, meskipun dunia terkadang membenci, meskipun banyak orang yang tidak suka, dikatakan dalam firman Tuhan, di situ pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya kan, yakinilah bahwa imanilah bahwa Tuhan menghormati dan mengapresiasi pelayanan yang tulus dilakukan. Pelayanan bukanlah soal berapa banyak yang sudah dilakukan, seberapa banyak prestasi yang sudah diukir dan dilaksanakan dalam kehidupan kita. Namun seberapa tulus kita memberikan yang terbaik dari hati kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, melalui firman ini sesungguhnya para orang-orang percaya kepada Tuhan mau diteguhkan imannya, mau diyakinkan akan apa yang dilakukannya, bahwa ketika kita melakukan yang terbaik adalah untuk melayani Tuhan. Dan ketika kita melayani Tuhan, terkadang yang didapatkan bukanlah kebaikan, karena Yesus juga ketika memberikan teladan pelayanan itu, dia bahkan mati untuk menjadi menebus. Dan ketika kita melayani, ingatlah bahwa bukan untuk mengharapkan pujian daripada Tuhan, namun pujian dari manusia. Namun yang terbesar adalah bahwa barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa, yaitu Allah sendiri. Orang yang melayani dengan tulus akan dihormati Bapa, yaitu Allah itu sendiri. Marilah kita puji Tuhan melalui pelayanan kita. Marilah kita ikuti Dia melalui tindakan yang tulus dan ikhlas di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, maka Bapa akan menghormati kita dengan apa yang kita lakukan itu. Ketika itu terjadi, yang pasti kebahagiaan, sukacita melimpah di tengah-tengah ombak dan badai sekalipun terjadi. Oleh karena itu, selamat melayani Tuhan dan tetaplah melayani di dalam segala keadaan. Tuhan Yesus